Sahabat sehat, pernahkah kalian melihat orang tua kita bangun pagi dengan wajah lelah, kaki berat melangkah, dan tangan gemetar hanya untuk sekadar memegang gelas air saya sendiri? Masih ingat jelas waktu melihat ayah saya, usia sudah masuk 65 tahun. Duduk terdiam di kursi karena lututnya terlalu nyeri untuk berdiri. Rasanya seperti ditusuk bukan cuma di lututnya, tapi juga di hati saya. Hari ini, saya ingin membongkar rahasia yang bisa mengubah kondisi itu. Bukan sulap, bukan obat mahal, tapi segelas rebusan sederhana yang bisa ditemukan di dapur setiap rumah Indonesia. Dan untuk membahas ini, saya tidak sendirian. Bersama saya sudah hadir seorang tokoh penting di dunia kesehatan lansia Indonesia. Beliau adalah dokter lulus terbaik dari Universitas Indonesia. Sudah lebih dari 30 tahun menangani ribuan pasien lansia dari kampung hingga kota besar. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, seorang spesialis geriatrik terkemuka, sekaligus penulis buku sehat di usia emas dan pembangun program nasional Alzheimer Indonesia. Terima kasih sudah hadir, Dokter. Terima kasih, Mas Raka. Saya datang hari ini bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai orang yang ingin menyelamatkan para orang tua kita dari kesalahan yang sama, berulang kali mengabaikan sinyal tubuh sampai akhirnya menyesal di kursi rumah sakit. Nah, kamu yang lagi nonton dari rumah, kamu lagi nonton dari mana nih Solo? Manado? Makassar? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca. Dan aku usahakan balas satu persatu. Dokter Siti, boleh jujur ya, banyak orang tua di sekitar saya itu bilang, sudah tua wajar kalau lutut nyeri, badan kapek, darah tinggi dikit ya biasalah. Tapi, benarkah itu wajar? Mas Raka, justru itu kesalahan paling sering yang saya temui di klinik. Kita sering anggap wajar gejala-gejala itu, padahal tubuh sedang kasih sinyal bahaya. Nyeri lutut bisa jadi tanda asam urat tinggi. Cepat lelah bisa jadi karena kolesterol menyumbat pembuluh darah, dan tekanan darah tinggi. Itu bom waktu untuk stroke. Waduh, serem juga ya. Jadi bukan sekadar tanda usia. Bukan. Itu tanda tubuh sudah terlalu lama dibebani racun lemak jahat. Gula darah tinggi, semuanya diam-diam merusak dari dalam. Kalau tidak ditangani, bisa berujung pada gagal ginjal, jantung lemah, atau bahkan kehilangan kemampuan berjalan. Pernah saya tangani pasien usia 67 tahun, dulunya aktif, tapi sekarang cuma bisa duduk di kursi roda karena sendinya rusak akibat asam urat kronis. Ya, ampun, dokter. Kalau boleh tahu, kenapa hal-hal seperti ini makin sering terjadi? Karena kita hidup di zaman penuh godaan. Gorengan, daging olahan, gula berlebih di teh manis dan kue-kue pasar, dan orang tua kita sering berpikir, saya cuma makan sedikit kok, tapi sedikit-sedikit. Lama-lama menumpuk, dan tubuh di usia tua tak lagi punya kekuatan untuk melawan semua itu. Tapi, kan obat banyak sekarang ya. Dok minum saja tiap hari. Selesai. Hati-hati, obat memang penting. Tapi, jika hanya mengandalkan itu tanpa mengubah pola hidup, kita seperti menyiram api sambil terus menambahkan bensin. Solusinya bukan sekadar minum pil, tapi mulai membersihkan tubuh dari dalam, pelan-pelan, dengan bantuan bahan alami yang sudah disediakan alam Indonesia sendiri. Wah, saya jadi penasaran nih. Dari mana kita bisa mulai? Dok. Mulailah dari dapurmu sendiri. Hari ini saya akan bongkar 9 minuman sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dan kita mulai dari pasangan klasik jahe dan jeruk nipis. Wah,
Ini favorit saya juga. Tapi, emangnya cuma rebusan dua bahan itu bisa bantu atasi kolesterol? Bukan cuma bisa, Mas Raka, sudah banyak bukti ilmiah mendukung. Jahe itu antiinflamasi alami, memperlancar peredaran darah, mempercepat metabolisme. Jeruk nipis kaya antioksidan, peluru lemak, pelindung, jantung, ketika diminum di pagi hari, sebelum makan. Efeknya luar biasa. Tapi, Dok, ini saya harus tanya sebagai wakil orang-orang di rumah ya. Apa benar bisa terasa dalam 7 hari? Kalau rutin, tanpa tambahan gula, dan disertai pola makan sehat, ya, bisa tekanan darah jadi lebih stabil, kepala lebih ringan, dan nyeri sendi mulai berkurang, bukan sulap, tapi kerja alami tubuh yang dibantu oleh bahan alami. Wah, sahabat sehat, kamu catat ya. Ini resepnya. 1 ruas jahe digeprek, rebus dengan 2 gelas air. Sisakan 1 gelas, tambahkan perasan setengah jeruk nipis. Minum hangat. Setiap pagi, saat perut kosong. Dan ingat, jangan pakai gula ya. Gula itu musuh dalam selimut. Betul, banyak yang bilang, saya sudah minum rebusan herbal, tapi kok nggak ada efek? Setelah saya tanya, ternyata pakai gula pasir, nah, itu sama saja membatalkan manfaatnya. Dokter, ini menarik, tapi saya jadi kepikiran. Apakah ada cerita nyata dari pasien dokter soal manfaat minuman ini? Eida, Mas Raka, seorang bapak dari Yogyakarta, usia 64 tahun, setiap pagi minum rebusan jahe dan jeruk nipis. Dia lakukan selama 10 hari, datang ke puskesmas, tekanan darah turun dari 150 menjadi 120, lutut yang biasa, nyeri pun jadi ringan. Sekarang dia rutin jalan kaki setiap pagi dan sudah tak perlu bantuan tongkat lagi. Wah, luar biasa. Dan ini bukan orang kota besar ya. Tapi dari kampung, artinya semua orang bisa lakukan ini. Betulalang Indonesia begitu kaya. Kita hanya perlu membiasakan diri melihat dapur sebagai apotek alami. Sahabat sehat, kamu masih bersama kami. Coba tulis di komentar, pagi ini kamu sudah minum apa? Pernah coba rebusan jahe dan jeruk nipis? Atau kamu punya resep warisan nenek yang ampuh? Aku ingin tahu. Ayo, kita saling berbagi di kolom komentar. Dokter, setelah jahe dan jeruk nipis, apa langkah berikutnya? Kita akan bahas daun kecil yang sering dianggap gulma. Tapi sebenarnya penyelamat alami bagi penderita kolesterol dan gula darah tinggi, namanya daun kelor. Wah, yang itu sering saya lihat tumbuh liar di pinggir jalan ya. Tepat sekali. Mas Raka, dan manfaatnya luar biasa. Tapi kita bahas itu setelah jeda. Ya, Sahabat sehat, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bongkar rahasia si hijau kecil yang bisa menurunkan gula darah hingga 30%. Baik, kita kembali lagi bersama Dr. Siti Setiati. Tadi dokter sempat sebut daun kelor, tanaman kecil yang sering dianggap sepele, tapi katanya bisa menurunkan gula darah. Benar begitu? sangat benar. Mas Raka, daun kelor adalah salah satu hadiah terbaik dari alam Indonesia. Banyak orang mungkin mengenalnya sebagai sayur bening atau sekadar tanaman pagar, padahal dunia internasional menyebutnya miracle tree, pohon ajaib. Wah, segitu hebatnya. Lebih dari itu, daun kelor mengandung antioksidan kuat seperti quercetin dan asam klorogenat. Dua zat ini berfungsi menurunkan gula darah dan menekan penyerapan kolesterol jahat di usus. Saya punya pasien dari kampung di luar Bandung, beliau penderita diabetes ringan. Setelah rutin minum rebusan daun kelor setiap pagi selama 2 minggu, kadar gula darah puasa turun dari 200
menjadi 140. Itu luar biasa. Jadi bukan mitos ya. Ini benar-benar terbukti. Ada jurnal ilmiah dari India dan Filipina yang meneliti efek daun kelor. Hasilnya serupa penurunan gula darah dan kolesterol dalam waktu singkat. Selain itu, daun kelor juga kaya vitamin C, zat besi, dan kalsium. Ini penting untuk lansia yang tubuhnya rentan peradangan dan tulangnya mulai rapuh. Dok, kalau kita ingin coba di rumah, gimana caranya? Sangat mudah. Ini langkah-langkahnya. Ambil segenggam daun kelor segar atau 1 sendok makan kelor kering, rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Asterisk sharing. Minum hangat-hangat pagi, hari saat perut kosong. Boleh tambahkan sedikit jeruk nipis atau madu murni, tapi ingat, jangan pakai gula biasa. Aromanya khas ya. Sedikit getir. Betul, tapi tubuh akan cepat beradaptasi. Banyak pasien saya justru merasa lebih segar, lebih ringan. Setelah seminggu rutin minum, jari-jari yang sebelumnya sering kesemutan mulai terasa normal. Beberapa bahkan mengaku tidur lebih nyenyak karena tidak terganggu nyeri sendi lagi. Wah, luar biasa. Saya jadi penasaran. Kenapa efeknya bisa sampai ke ginjal dan hati juga? Karena kandungan detoksifikasi alami dalam kelor membantu menyaring racun dari darah. Ini membuat hati dan ginjal bekerja lebih ringan, terutama bagi lansia yang sudah lama minum obat-obatan kimia kelor bisa bantu membersihkan sisa racun itu. Jadi seolah-olah kelor itu seperti penyapu kotoran tubuh ya? Tepat sekali. Dan yang saya suka dari daun kelor, dia tidak membuat jantung berdebar seperti kafein, tapi memberi energi stabil sepanjang hari. Cocok sekali untuk orang tua yang cepat lelah atau sering mengantuk setelah makan. Dokter, saya pernah dengar mitos bahwa daun kelor itu panas, bisa bikin tubuh lemas. Apa itu benar? Itu salah kaprah. Justru daun kelor membantu menstabilkan metabolisme. Yang sering terjadi adalah tubuh yang penuh racun akan bereaksi saat mulai dibersihkan. Jadi kadang di hari-hari awal, orang merasa sedikit lemas karena tubuh sedang membuang kotoran, tapi setelah itu tubuh jadi jauh lebih kuat dan ringan. Jadi harus sabar ya. Jangan sekali minum, langsung berharap mukjizat. Tepat. Semua butuh proses. Tapi saya janji, jika dilakukan rutin selama 7-14 hari, perubahan akan terasa dan yang paling penting tidak ada efek samping. Sahabat sehat, kamu pernah lihat pohon kelor di rumah nenek? Atau mungkin ada di belakang rumah tapi nggak pernah kamu hiraukan? Tulis komentar ya, aku penasaran. Siapa di sini yang sudah pernah coba rebusan daun kelor? Dog. Minuman pertama jahe, jeruk nipis. Lalu sekarang kelor, dua-duanya luar biasa. Tapi, apakah ada bahan lain yang bisa bantu membersihkan darah dari kolesterol dan racun? Eida. Dan kali ini, kita akan bahas daun pahit yang sering dijauhi karena baunya, tapi efeknya bisa menyelamatkan dari stroke, namanya daun sirsak. Wah, itu kan biasa buat teh pahit ya. Tapi saya baru tahu kalau bisa bantu menurunkan kolesterol juga. Iya, dan ini yang akan kita bahas selanjutnya. Si pahit penyembuh darah. Kita lanjut lagi ya. Sahabat sehat, kali ini kita akan membahas sesuatu yang, jujur, baunya agak menyengat. Rasanya pun pahit, tapi katanya bisa bantu turunkan kolesterol, tekanan darah, dan bahkan membersihkan racun dari darah. Bener nggak sih? Dok. Benar sekali, kita sedang bicara tentang daun sirsak. Mas Raka, banyak orang menghindarinya karena rasa pahit. Padahal, justru di balik rasa itulah tersembunyi kekuatan penyembuh luar biasa. Wah, jadi seperti jamu pahit yang justru bikin tubuh bersih ya?
Betul. Dalam pengobatan tradisional, daun sirsak dikenal sebagai pembersih darah alami, mengandung senyawa seperti acetogenins, anonacin, dan luteolin, 3 zat yang bekerja seperti penyedot lemak dan racun dari aliran darah. Jadi efeknya benar-benar sampai ke kolesterol dan asam urat juga. Sangat banyak pasien saya yang mengalami nyeri sendi akibat asam urat. Setelah rutin minum rebusan daun sirsak 3-4 kali seminggu, rasa nyerinya berkurang drastis. Bahkan ada yang dulunya sulit tidur karena pusing dan jantung berdebar. Sekarang bisa tidur nyenyak lagi karena tekanan darahnya mulai stabil. Wah, sahabat sehat, kamu dengar itu. Si pahit ini ternyata bukan sekadar teh herbal. Bahkan Jurnal Kesehatan dari Amerika Selatan mencatat bahwa ekstrak daun sirsak bisa menurunkan kadar kolesterol total hingga 40% dalam 1 bulan. Itu angka besar. Mas Raka, dan ini terjadi tanpa efek samping berat. Doc, pasti banyak yang penasaran gimana cara bikin rebusan daun sirsak ini. Sangat sederhana. Ini resepnya, ambil 7-10 lembar daun sirsak tua yang warnanya hijau gelap. Cuci bersih. Lalu rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Saring dan minum hangat. 2 kali sehari pagi dan sore. Untuk rasa, bisa tambahkan sedikit madu murni, tapi jangan gula. Ya, Wah, saya jadi ingin coba juga. Walau pahit. Tapi, apakah semua orang bisa minum ini? tidak untuk ibu hamil atau penderita tekanan darah yang sudah sangat rendah. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, cukup 2 atau 3 kali seminggu, jangan tiap hari, karena efeknya sangat kuat. Ini minuman detox, bukan air minum biasa. Nah, penting tuh. Jadi harus bijak ya. Dalam konsumsi, Tepat, saya pernah temui pasien yang terlalu semangat, minum setiap hari, lalu merasa lemas. Setelah dicek, tekanan darahnya turun drastis. Jadi saya ulangi 2 atau 3 kali seminggu saja. sahabat sehat. Kamu yang punya masalah darah tinggi, sering pusing, sendi terasa nyeri bisa coba minuman ini. Tapi ingat, disiplin dan sesuai anjuran. Dan jangan lupa, perubahan gaya hidup tetap yang utama. Kalau pagi minum daun sirsak, tapi siang makan 2 piring nasi goreng, dan malam ngemil gorengan, ya percuma. Waduh, kena tampar halus nih. Dok, Hehehe, bukan tampar. Mas, sayang saja kalau tubuh sudah kita bantu bersihkan, tapi lalu kita kotorin lagi dengan gaya hidup sembarangan. nah, sekarang kita sudah bahas 3 minuman ajaib 1, jahe dan jeruk nipis, pelancar darah dan pembakar lemak. R, daun kelor, penyeimbang gula dan pembersih hati. Sen, daun sirsak, pembersih darah dan peluruh racun. Dan sekarang kita masuk ke minuman keempat yang rasanya jauh lebih bersahabat di lidah, harum, hangat, dan menenangkan, tapi ternyata diam-diam bisa turunkan kolesterol dan gula darah juga. Ah ya, ini favorit banyak orang. Kita akan bahas teh kayu manis. Si aromatik penstabil darah dan peluru lemak. Dokter, setelah tadi pahit-pahitan, sekarang kita masuk ke yang harum dan manis ya. Banyak orang tua saya kenal suka banget aroma kayu manis, tapi bisa jadi obat juga. Tidak hanya bisa. Mas Raka, kayu manis adalah salah satu rempah terbaik untuk menstabilkan gula darah dan meluruhkan kolesterol. Dalam dunia pengobatan Timur Tengah dan Asia, kayu manis disebut sebagai rempah emas untuk orang tua. Wah, saya pikir itu cuma buat kue atau minuman hangat, ternyata punya kekuatan sedahsyat itu. Ayah,
karena senyawa aktif di dalamnya seperti sinamaldehida dan polifenol bekerja meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat penting untuk lansia, apalagi yang mulai mengalami prediabetes. Ketika tubuh lebih responsif terhadap insulin, gula darah tidak menumpuk, tapi langsung diubah jadi energi. Jadi, selain bantu gula darah, dia juga ngasih tenaga. Tepat plus. Kayu manis juga menurunkan trigliserida dan kolesterol LDL yang membandel sekaligus meningkatkan kolesterol baik HDL. Artinya, pembuluh darah jadi lebih bersih, sirkulasi lancar, dan risiko stroke serta jantung turun drastis. Wah, sahabat sehat. Kamu catat baik-baik ya. Ini cara bikin teh kayu manis ala Dr. Siti. Ambil 1 batang kayu manis kering, atau 1 sendok teh bubuk kayu manis asli, rebus dengan 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Asterisk sharing. Lalu minum hangat-hangat pagi sebelum sarapan, atau malam sebelum tidur. Untuk rasa, boleh tambahkan sedikit madu murni. Tapi ingat, bukan gula putih. Betul sekali. Mas Raka, karena gula putih justru jadi biang kerok, lonjakan gula darah, dan jangan pakai sirup kemasan. Tuh ya, banyak yang bilang, saya minum kayu manis tiap hari, tapi gula darah saya naik. Setelah saya tanya, ternyata dia campur pakai sirup manis. Itu menyesatkan. Hahaha, itu seperti mau bersih-bersih. Tapi malah nambah kotoran ya. Tepat sekali. Dan yang menarik, teh kayu manis ini juga membantu mengurangi peradangan di sendi. Saya punya pasien dari Surabaya, usia 69 tahun. Beliau minum teh kayu manis tiap malam sebelum tidur. 3 minggu kemudian, nyeri di pergelangan tangan dan lutut berkurang. Sekarang dia bisa kembali naik sepeda keliling komplek. Wah, padahal biasanya lansia suka ngeluh sendi berkeriat tiap pagi ya. Iya, dan itu sering disebabkan oleh penumpukan asam urat dan lemak di pembuluh kecil di sekitar sendi. Kayu manis punya efek antiinflamasi yang membantu mengatasi itu, bukan hanya membuat tubuh terasa ringan, tapi juga menenangkan pikiran. Banyak orang bilang tidur, mereka lebih nyenyak setelah minum teh kayu manis. Nah, jadi ini bisa jadi ritual malam yang menyehatkan ya. Sangat bisa. Dan menurut riset dari American Diabetes Association, konsumsi kayu manis selama 40 hari bisa menurunkan gula darah hingga 24%. Dan kolesterol total hingga 18%. Itu bukan angka kecil. Jadi bukan hanya enak dan harum, tapi juga penyelamat kesehatan. Dan yang penting murah, mudah ditemukan, dan tidak menimbulkan ketergantungan. Sahabat sehat, coba tulis di komentar, kamu suka aroma kayu manis nggak? Kalau belum pernah coba teh kayu manis, ini saatnya. Dok, tadi pagi kita mulai dengan jahe dan jeruk nipis, lalu kelor, lalu daun sirsak, dan sekarang kayu manis. 4 minuman ajaib sudah kita bahas, tapi saya dengar yang berikut ini lebih mengejutkan lagi. Ah ya, benar sekali. Kita akan bahas sayuran kecil yang sering dianggap pelengkap sup, padahal dia adalah pembersih ginjal dan peluru asam urat alami, namanya seledri. Wah, ini pasti bikin penasaran, karena saya kira seledri cuma untuk hiasan mie ayam. Hahaha, banyak yang berpikir begitu. Tapi nanti kita akan bongkar semua rahasianya. Oke dokter, sekarang giliran seledri. Jujur ya, saya pikir selama ini seledri itu cuma buat hiasan makanan aja. Tapi katanya dia bisa bantu turunkan kolesterol dan asam urat juga. Wah, Mas Raka bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Banyak pasien saya juga kaget saat tahu bahwa seledri, si hijau kecil beraroma khas itu, punya manfaat besar sebagai
peluruh asam urat dan pembersih ginjal alami. Wah, makin menarik nih. Apa sih kandungan spesial dalam seledri? Dok, Seledri mengandung apiin, luteolin, dan phtalides. 3 senyawa ini punya efek menenangkan pembuluh darah, membantu sirkulasi, dan meningkatkan kerja ginjal untuk membuang kelebihan garam dan asam urat dari tubuh. jadi bukan hanya membersihkan, tapi juga membantu tekanan darah. Tepat seledri punya efek diuretik alami. Artinya, bisa meningkatkan produksi urin tanpa membuat tubuh lemas. Ini sangat penting untuk lansia yang sering mengalami pembengkakan di kaki atau nyeri sendi karena penumpukan cairan dan asam urat. Wah, saya jadi penasaran lagi. Gimana cara bikinnya? Dok, Sangat mudah. Ini resepnya, ambil 5-6 batang seledri segar, potong-potong, rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Asterisk, sharing. Lalu minum hangat, bisa pagi atau sore. Untuk rasa segar, boleh tambahkan sedikit jeruk nipis atau madu murni. nah, ini sepertinya lebih ramah di lidah dibanding daun sirsak ya. Hehe. Iya, aromanya memang kuat tapi rasanya lebih ringan. Dan efeknya luar biasa. Dalam Journal of Medicinal Food, disebutkan bahwa konsumsi air rebusan seledri bisa meningkatkan pengeluaran asam urat hingga 30% dalam seminggu. Jadi bisa bantu mereka yang sering merasa lutut nyeri atau kaku di pergelangan kaki ya. Betul. Dan karena seledri juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, maka jantung dan otak pun ikut terlindungi. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah minum ini secara rutin, mereka merasa lebih ringan saat berjalan. Dan kepala tidak lagi terasa penuh atau pusing. Sahabat sehat, kamu punya seledri di dapur. Jangan tunggu jadi hiasan makanan saja, rebus hari ini juga. Ingat, kadang solusi terbaik bukan dari obat mahal, tapi dari tumbuhan sederhana yang kita anggap remeh. Alam sudah menyediakan. Tinggal kita mau menggunakannya atau tidak. Luar biasa ya. Dok, saya semakin kagum dengan kekayaan dapur kita. Dan yang saya suka, semua bahan ini bisa ditemukan di pasar tradisional. Murah, segar, dan tanpa efek samping. Dan yang paling penting, bisa menyelamatkan hidup. Nah, dokter, setelah si hijau harum ini, apalagi kejutan berikutnya? Selanjutnya, kita akan bicara tentang kombinasi klasik lemon dan madu. Banyak orang mengira ini cuma minuman penyegar. Padahal, dia bisa meluruhkan kolesterol dan meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Wah, ini pasti banyak peminatnya. Karena siapa sih yang nggak suka rasa asam manis yang segar? Hehe, betul. Tapi kita akan kupas manfaat tersembunyi di balik rasa segarnya sebentar lagi. Baik dokter, sekarang giliran minuman asam manis yang katanya bisa bantu meluruhkan kolesterol sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Ini pasti banyak yang suka nih. Lemon dan madu. Betul sekali, Mas Raka. Kombinasi lemon dan madu murni bukan hanya menyegarkan, tapi juga penyeimbang metabolisme alami. Lemon kaya vitamin C dan flavonoid yang membantu meluruhkan lemak jahat dalam darah, sementara madu murni mengandung enzim dan antioksidan kuat yang menurunkan peradangan dan menstabilkan gula darah. Jadi ini bukan cuma buat tenggorokan ya? Jauh lebih dari itu, minuman ini bisa jadi semacam detox ringan setiap pagi. Saya sarankan, peras setengah buah lemon ke dalam segelas air hangat. Tambahkan 1 sendok makan madu murni, ingat, bukan madu campuran. Aduk rata, minum saat perut kosong. Ini juga bisa bantu mereka yang sering merasa lesu ya.
Tepat energi yang diberikan bukan dari gula tinggi, tapi dari kerja alami, metabolisme tubuh yang membaik. Banyak pasien saya merasa lebih segar, dan kulit mereka pun terlihat lebih cerah setelah rutin minum ini. Wah, dan yang ini pasti rasanya paling bersahabat ya. Betul, tapi ingat, airnya harus hangat, bukan panas, karena suhu tinggi bisa merusak enzim dalam madu. Nah, sahabat sehat, siapa di sini yang sudah rutin minum lemon madu tiap pagi atau baru tahu manfaat aslinya hari ini? Tulis komentar ya. Oke dokter, kita masuk ke minuman ke-8. Katanya ini sangat populer di kalangan yang ingin langsing. Tapi ternyata bisa juga bantu gula darah dan kolesterol. Benar, kita bicara tentang teh daun jati Cina. Banyak orang mengenalnya sebagai pelangsing alami, tapi sejatinya daun ini adalah pembersih usus dan peluru kolesterol yang sangat efektif. Wah, itu sering dijual dalam bentuk teh ya? Iya, daun jati Cina mengandung senosite, senyawa yang bekerja menyapu sisa kolesterol dan racun yang menumpuk di usus. Saat usus bersih, tubuh lebih mudah menyerap nutrisi dan gula darah lebih stabil, tapi perlu hati-hati, efeknya sangat kuat. Maksudnya kuat gimana? Dok, Di awal konsumsi, bisa menyebabkan sering buang air besar. Jadi untuk pemula, cukup 2 atau 3 kali seminggu. Diseduh seperti teh. Diminum malam hari sebelum tidur. dan bisa bantu yang punya keluhan perut kembung atau susah. BAB ya. Sangat bisa. Tapi ingat, jangan disalahgunakan untuk menurunkan berat badan secara ekstrem. Fokus kita tetap pada membersihkan tubuh dan menstabilkan metabolisme. Jadi daun jati Cina ini semacam sapu alami di dalam tubuh ya. Cepat. Dan efek tambahannya bisa membantu meluruhkan asam urat karena racun ikut terbuang bersama kotoran. Wah, tinggal satu minuman lagi nih. Penutup dari semua ramuan ajaib ini. Betul. Kita tutup dengan kombinasi kunyit dan kayu manis. Ini disebut banyak ahli herbal sebagai raja minuman alami untuk penderita kolesterol, gula darah, dan asam urat. Kombinasi dua bahan sakti ya. Iya, kurkumin dalam kunyit memiliki efek antiinflamasi tinggi, memperbaiki kerja hati, dan menurunkan kadar lemak darah. Sedangkan kayu manis, seperti yang kita bahas tadi, bantu stabilkan gula darah dan sensitivitas insulin. Digabung hasilnya luar biasa. Gimana cara bikinnya? Dok, Rebus 1 ruas kunyit iris tipis dan 1 batang kayu manis. Gunakan 2 gelas air. Rebus hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat-hangat pagi atau malam hari. ini bisa jadi penutup harian yang menenangkan ya. Sangat banyak pasien saya minum ini sebelum tidur dan merasakan tidur yang lebih nyenyak. Tubuh terasa ringan keesokan harinya. Ini benar-benar air emas malam hari untuk orang tua. Sahabat sehat. 9 minuman sudah kita bongkar bersama. Semua alami, murah, dan bisa kamu buat sendiri di rumah. Jangan tunggu nanti. Mulai dari yang ada di dapurmu sekarang. Ingat, kesehatan itu bukan hadiah. Ia adalah hasil dari pilihan kecil yang kamu buat setiap hari. Pilih untuk sehat, pilih untuk berubah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan bagikan ke orang tua, saudara, atau teman yang sedang berjuang dengan kolesterol, asam urat, atau diabetes. Karena bisa jadi segelas rebusan hari ini menyelamatkan hidup seseorang esok hari. Terima kasih. Dr. Siti sudah berbagi. Dan untuk kamu yang menonton, sehat bukan mimpi. Mulailah dari 1 gelas. 1 pagi. 1 perubahan.